Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmatnya, menitipkan kepada kita waktunya, serta menganugerahkan kepada kita kesehatan badannya. Mudah-mudahan semua nikmat ini membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masuk kepada pembahasan terakhir dari buku Kembali kepada Nol Dosa atau Jalan Menuju Taubat Nasuha. Sudah banyak yang sudah disampaikan dalam buku ini, dan ini adalah bab yang terakhir. Kalau orang bertaubat, yang selalu ditanya apa tanda taubatnya diterima, itu sangat manusiawi. Sebab manusia ini selalu mengukur sebuah kesuksesan itu dari bukti. Kalau buktinya kelihatan, ada rasa puas. Hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, karena ia gaib, maka Allah tidak bisa dan tak memberikan tanda yang sifat konkret. Kalau kita dengan manusia, apa tanda barangnya sudah dibeli, buktinya resit, mungkin ada bon. Tapi kalau kepada Allah, apa tandanya diterima, itu susah untuk kita katakan kalau kita mau benda konkretnya, karena jelas tak mungkin dan tak selaras dengan kesucian Allah kalau dia berikan kepada kita tanda konkret dari dirinya. Maka oleh karena itu, pembahasan tentang ini kembali lagi kepada diri kita yang bertaubat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada dua bab kecil, tapi kita selesaikan pada subuh ini karena buku ini harus sudah ditinggalkan, karena saya rasa yang di dalam ini semuanya sudah taubat nasuha, jadi nggak perlu lagi diulang-ulang. Tanda pertama diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertaubat itu menjadi lebih baik. Hal ini Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 160. Kata Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Orang berdosa itu normal, karena manusia itu memang sifatnya begitu. Tetapi kata Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu aslah. Aslah ini artinya lebih baik. Aslahu itu memperbaiki. Aslah lebih baik. Soleh baik artinya. Jadi kata-kata aslah itu dan soleh itu sama. Maka kalau kita menyebut ada suami soleh, itu artinya suami yang baik. Istri yang solehah, istri yang baik. Lalu kalau orang bertaubat yang aslah, itu artinya orang yang bertaubat di mana taubatnya itu membuat dia lebih baik setelah taubat itu berbanding sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya jauh dari Allah, sekarang lebih dekat. Setiap sholat dia kelihatan, doanya panjang, baca Al-Qur'annya banyak, dan itu banyak kita temukan dalam hidup kita. Bahkan dalam sejarah pun kalau kita dengar, Umar bin Khattab itu termasuk orang keras. Kerasnya bukan hanya pada pribadinya, tapi bahkan kerasnya awal-awalnya untuk menentang Nabi.
Orang yang secara terang ingin membunuh Rasulullah itu dengan pedangnya adalah Umar, karena hatinya masih tertutup. Kalau orang hati tertutup, dia tidak nampak apa yang mesti dilihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah menutup hatinya. Kalau hati sudah tertutup, mata ikut tertutup, telinga juga ikut tertutup. Umar bin Khattab awalnya tidak nampak betul tidaknya jalan ini, hingga beliau mengangkat pedang, digedornya rumah saudaranya, kemudian ingin melakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh orang-orang yang menentang Nabi, karena dia bagat. Tapi kemudian muncul hidayah, dia dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tersentuh hatinya. Dari sentuhan itu dia berubah total. Yang keras tadi pada sifat menentang Nabi, akhirnya dibawanya untuk membela agama Allah. Mungkin inilah satu doa yang dikabulkan oleh Allah dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan dua Umar. Pertama maksudnya Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Tapi disebut Nabi dengan dua Umar. Hanya ada teks lain yang menyebutkan, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan dua orang yang engkau cintai, Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Tapi akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab dan ditinggalkannya Abu Jahal. Artinya ibu bapak yang dirahmati Allah, apabila hidayah itu masuk dan taubat itu dilakukan, maka muncullah pribadi seperti Umar bin Khattab. Tak lagi keras-keras seperti dulu yang dibawanya menentang Nabi. Justru ketegasannya itu menjadikan Islam ini menjadi kuat. Alhamdulillah menyebarnya agama bahkan sampai ke Palestina. Dia masuk di Palestina. Ketika membuka masjid di Palestina itu, orang takut kepadanya karena dia gagah. Karena itu Islam ini juga harus dipimpin oleh orang-orang gagah gitu. Jangan orang-orang tak gagah semua. Kalau kita pernah mendengar tak boleh merubah uban menjadi hitam, itu kenapa? Karena enggak gagah. Orang kalau sudah beruban itu kan persepsinya sudah tua, ibu. Orang sudah tua-tua dibawa perang, enggak takut orang. Karena dalam pandangan mereka orang tua dibentak itu sudah jatuh gitu. Maka dibolehkan agama merubah warna rambut menjadi hitam, biar kelihatan dari jauh gagah. Kalau ditengok, walaupun ditengok dari dekat sudah pada putih semua. Nah, cuman apa boleh buat? Yang gagah-gagah itu tak pula kelihatan. Yang tua-tua lah juga yang bermondar-mandir dari satu masjid ke masjid yang lain, mengisi majelis taklim. Diharap yang muda tak tahu mereka masih tertidur nyenyak. Mungkin untuk generasi seterusnya, insya Allah. Ini yang menjadi tanda pertama taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Ada Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini termasuk orang yang selalu disebut dalam taubat karena dia dimulai dari hal-hal yang buruk. Ada yang mengatakan bahwa dia ini sebetulnya artis. Saya kalau disebut artis tahu persis saya seperti apa artis itu, karena pernah jadi artis walaupun tak ngembang. Namanya tispung, artis kampung. Kalau artis kampung itu kan dari pentas ke pentas yang lain, dari kampung ke kampung yang lain. Paham kita apa yang ada di atas pentas itu. Jadi pernah dulu saya pikir membuat satu acara di Kabupaten Sosa, Sumatera Utara. Waktu kecil-kecil dan waktu masa jahiliyah lah Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak lagi. Acaranya jam setelah sholat maghrib. Sampai di situ sudah jam 9, jadi agak lambat 2 jam. Orang-orang yang nonton itu semuanya berbaring di atas aspal itu. Luar biasa juga saya rasa. Untung yang saya ikuti ini kasidah. Kalau kasidah kan lagunya enggak menggigit-menggigit kali gitu. Masih bisa lagu baik-baik dan sopan.
tapi hanya sampai jam 10 malam sopannya. Jam 10 ke atas mulai tak sopan. Mohon lagunya yang panas, kata penonton. Dijawab oleh protokolnya, kalau begitu beri kami yang panas juga. Saya tak tahu apa maksud yang panas itu. Rupanya dikasihnya bir 1 cerek. Mabuk melalui pemain melodi. Tapi kalaupun begitu, melodinya jalan terus. Saya heran orang ini kok bisa begini, golek-golek di atas pentas tapi masih bisa berjalan. Begitulah dunia hiburan itu. Tapi kemudian Rabi'ah Adawiyah berubah menjadi baik. Taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dosanya begitu banyak, lalu kemudian merubah seluruh aktivitasnya itu digunakannya untuk mengejar ketertinggalan dulu. Air matanya tidak berhenti bercucuran. Tak ada malam yang dilaluinya dengan nyenyak. Ada penyesalan yang mendalam mengiringi setiap sujud yang dilakukannya. Sajadahnya basah, pakaiannya basah karena air mata. Itulah yang membuatnya berubah menjadi baik. Jadi orang yang bertaubat itu, yang tanda taubatnya diterima, ia berubah menjadi lebih baik daripada sebelum bertaubat. Dan biasanya itu normal. Di tempat kita juga banyak yang seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, tanda taubat itu diterima, orangnya takut kembali kepada dosa yang pernah dilakukan. Tapi takut ini kan tidak bisa dikatakan, hanya bisa dirasa. Rasa itulah nanti yang memunculkan sikap bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Mungkin kalau dosanya dulu adalah dosa bermain perempuan, dia betul-betul jauh sekarang dari tempat itu. Kalau dosa dulu itu adalah dosa, apa yang paling banyak dosa di Indonesia nih Bapak? Korupsi Pak, itu paling banyak. Maka dia menghindar dari tempat itu sejauh mungkin karena dia takut balik lagi ke sana. Seolah-olah orang yang pernah dihukum di situ lalu dia benci dengan tempat penghukuman itu, penghakiman itu. Ini tanda taubatnya diterima. Memang kalau disebut korupsi di Indonesia ini nggak habis-habis kayaknya. Ini kayaknya nggak bakal lepas negeri ini. Karena dimulai dari korupsi, turun dengan korupsi, kemudian berkembang juga dengan korupsi, dan normal dah. Karena tidak di mana-mana dan tak kemana-mana, semuanya terlibat. Kita ini kan cuma malu ngakui aja Ibu Bapak. Semuanya. Kita sebutlah orang-orang yang ingin mencalonkan diri terlibat korupsi. Orang-orang yang memilih juga terlibat korupsi. Dipolitikinya orang-orang yang naik itu. Beri kami apa-apa, nanti kami pilih. Datang calon lain, begitu juga kalimatnya. Beri kami apa-apa, nanti kami pilih. Sudah 10 calon datang, masih begitu juga kalimatnya. Beri kami apa, semuanya diterimanya. Jadi muncul satu istilah, kalau nanti datang politik, money politik, katanya kalau diberi, ambil. Kan begitu katanya. Yang ngomong siapa saya tidak tahu itu. Kalau diberi, ambil. Tapi kalau soal pilihan, itu kita. Saya pikir ya Allah, bagaimana hidup ini, Indonesia ini akan selesai kalau orang-orang hebat berpandangan seperti itu. Apalagi kita yang tidak hebat. Maka jangan salahkan juga, jangan salahkan yang di atas, jangan salahkan yang di bawah. Kayaknya semua kita sepakat. Tapi berlindunglah kepada Allah. Mudah-mudahan ini tidak menyebar. Hadirin yang Allah muliakan, orang yang taubatnya diterima, takut dia kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Karena itu dia akan tundukkan pandangannya, akan jauhkan dirinya sejauh mungkin hingga dia tidak pernah mengingat dosa yang pernah ia lakukan lagi dulu. Hidup kita ini memang berbagai-bagai dan rumit. Kalau pengalaman-pengalaman lama itu banyak, syukur alhamdulillah di usia tua ini, ya tentu saja Allah, kita inginkan Allah membimbing sehingga tak lagi hal-hal dulu itu sempat dilakukan dan terulang kembali. Itu yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin
ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, hatinya penuh dengan penyesalan, takut terhadap siksaan sewaktu-waktu datang. Itu yang paling jelas dari tanda taubat itu diterima. Karena ibu bapak, sebetulnya konsepnya setiap dosa itu ada balasannya. Tapi kalau Allah sayang, ditunda-tundanya balasan itu. Dibiarkannya hamba itu untuk melaluinya dulu, dengan harapan mudah-mudahan muncul perasaan takutnya, lalu dia bertaubat ketika itu. Bahkan kata Nabi SAW, Allah lebih senang dengan taubat hamba itu daripada orang kehilangan unta di padang pasir. Pada unta itu ada makanannya, di atas unta itu ada pakaiannya, lalu dia datang kembali setelah kehilangan. Cerahnya hatinya dan senangnya orang yang kehilangan ini, lebih senang Allah lagi dengan taubat hambanya. Begitu Allah menginginkan. Jadi dia tidak ingin menghukum sebetulnya. Kalau kita baca dengan bacaan itu, Allah tidak ingin memberikan hukuman sebelum dia berikan kesempatan. Tapi kalau sudah berulang-ulang, itu juga lagi yang dilakukan, maka disebutkannya dalam Al-Quran, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan sayyiat. Kalau panjang bunyinya, itu tanda dosanya banyak itu. Tapi kalau sayyi'ah, itu satu perbuatan salah. Kalau sayyiat panjang, itu berarti banyak. Artinya banyak berulang-ulang. Diberikan kesempatan, enggak juga diulang lagi. Beri kesempatan, enggak juga diulang lagi. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu sebetulnya bukan tidak ada peringatan dan teguran, tapi memang keangkuhan itu membuat beliau menolak semua peringatan itu. Padahal peringatan itu peringatan yang jelas-jelas. Pembawa peringatan itu bukan pula orang biasa, nabi lagi. Hanya karena keangkuhan beliau tidak mau menerima peringatan itu. Datang Nabi Musa kepadanya mengingatkan, ini terlalu dan terlampau Fir'aun, engkau sombongnya kelewatan. Tapi katanya memang harus aku sombong. Aku raja, kekuasaan besar. Kalau orang mau aku buat mereka ini menderita, menderita. Kalau aku membuat mereka bahagia, bahagia. Maka itulah yang menyebabkan beliau menganggap bahwa beliau adalah Tuhan. Dosa itu teramat besar. Diingatkan oleh Nabi Musa, itu sudah terlampau. Tapi dia tidak mau. Allah kirimkan peringatan dari dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang kan begitu ibu bapak. Kadang-kadang yang kita hadapi masalah yang berat itu peringatan. Ada kalanya seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan tetapi tidak kita sadari, lalu diberikan peringatan agar kita kembali. Fir'aun beberapa kali diberi peringatan. Seluruh cairan di negerinya berubah menjadi darah dalam pandangan matanya, hingga dia tidak bisa minum. Ini isi gelas yang biasa putih, merah semuanya menjadi darah. Cuman sekadar menyebutkan, mintalah Musa mendoakan kepada Tuhannya agar air ini putih kembali. Setelah putih dia balik lagi. Akhirnya Allah kirimkan lagi bala bencana. Seluruh negerinya dipenuhi oleh belalang. Padahal belalang cuman ibu bapak, tapi kalau sudah menjadi siksaan, itu bisa menyebabkan masalah. Di kampung saya belalang itu malah dicari dulu, karena dibuat sate, digonseng, kemudian dimakan. Itu mungkin zaman dulu. Sekarang nggak ada lagi orang makan belalang itu. Kalau zaman dulu apa yang orang tidak makan? Karena konsumsi tak tersedia seperti sekarang. Ubi itu bukan isinya saja dulu yang dimakan, kulitnya juga ikut dimakan. Yang dibuang itu cuma kulit yang hitam yang nempel ke tanah itu saja. Tapi kulit arinya itu masih dimanfaatkan juga lagi oleh manusia. Karena ketika itu semuanya serba kurang. Belalang juga begitu, dimakan, dikonsumsi. Ada yang dibuat sambal malah. Nah, di negeri Fir'aun belalang itu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala sebagai teguran. Dimakannya lah semua tanam-tanaman, hingga tanam-tanaman itu tak lagi berdaun dan meranggas, mati.
Fir'aun tahu kalau itu adalah peringatan, tapi beliau juga tidak mau berubah. Akhirnya Allah datangkan yang ketiga, kata. Kalau kita pikir ya, kenapa tidak Allah balikkan saja negeri itu? Mungkin dengan begitu lebih cepat begitu. Karena pada umat Nabi Hud Allah pernah membinasakannya betul-betul. Pada umat Nabi Lut Allah binasakan betul-betul. Tapi pada Fir'aun berulang-ulang. Mungkin ini adalah cara Allah untuk mengabadikan, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun ini, bahwa dosa yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus itu akan menyebabkan taubat bisa tertutup, hilang pintunya. Akhirnya di mana Fir'aun baru bertaubat? Setelah beliau akan tenggelam. Sudah datangkan kata, tidak juga bertaubat. Akhirnya peristiwa terakhir, dia kejar Nabi Musa bersama Bani Israel, tenggelam di Laut Merah. Di laut itulah baru beliau, boleh panggil beliau kepada Fir'aun ya? Terlalu sopan. Jadi apa bunyinya yang lebih tepat untuk Fir'aun ya? Pakai sajalah apa-apa yang bisa pakai Bapak Ibu. Baru di situ dia mengatakan, aku yakin kepada Tuhan Musa, aku taubat sekarang. Maka ayat tadi itu akhirnya memutuskan harapan Fir'aun. Dia tidak lagi mau, tidak bisa bertaubat. Bahkan kata Allah Ta'ala, dibuatnya seperti itu. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami akan awetkan dirimu. Kalau orang tenggelam mati tenggelam, hancur badannya. Dia akan dimakan oleh ikan. Tak pun ikan yang memakan air itu membuatnya hancur, karena badan kita ini tak tahan air. Tapi kata Allah, engkau akan kami awetkan, supaya nanti bisa menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudah engkau, bahwa engkau adalah pendosa besar, engkau adalah manusia paling sombong, engkau orang yang paling sulit untuk diberikan peringatan, berulang-ulang dosa. Maka kabarnya tahun 70-an itu mumi Fir'aun itu diotopsi di Perancis, dibedah kenapa dia bisa semumi ini tahan, dan ditemukanlah kadar garamnya yang sangat tinggi sehingga menyebabkan mumi itu tidak hancur, padahal ditemukan di laut. Maka di situ kesimpulannya dibuat, inilah Fir'aun yang tenggelam di zaman Nabi Musa. Sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak Ibu mau berjalan menengok Fir'aun itu boleh. Nanti saya tunjukkan lokasinya di Mesir. Tapi kalau pergi ke sana bayarkan ongkos saya. Jadi bunyinya kan senang. Mau kemana? Mau jalan-jalan nengok Fir'aun? Perlu. Kita nampak keindahan kebesaran Allah, kita nampak juga hukuman Allah. Jangan hanya sampai di puncak Mandeh terus menengok keindahan alam. Sekali-kali tengok jugalah yang membahayakan. Makanya kata Allah Ta'ala, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Itu perintah. Berjalanlah di muka bumi ini. Jadi rihlah itu Allah suruh. Cuman jemaah ini sudah lama saya pikir tak rihlah. Ini perlu dibuat rihlah tahun 2023 di ujung ini. Siru fil ardi, ayo silakan berjalan. Fanzuru, lihatlah kata Allah, kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat yang didapatkan oleh para pendusta. Jadi menengok bukti-bukti para pendusta itu juga penting agar kita tidak termasuk kaum-kaum yang pendusta. Tengok nikmat Allah, tengok pula hukuman Allah, maka kedua-duanya akan berjalan seiring. Tapi kalau cuma sekedar nengok yang nikmat-nikmat saja, maka kadang-kadang kita terlibat pula dengan yang bersifat hukuman. Banyak ibu bapak sekarang ditemukan bukti-bukti sejarah terkait dengan kaum-kaum yang sudah dahulu. Ditemukan bangunan-bangunan yang ada di masa umat Nabi Saleh, Nabi Hud. Ditemukan pula bukti-bukti sejarah pada umat Nabi Lut. Itu boleh kita lihat.
karena akan menambah keyakinan kita akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu waktu kuliah di Mesir dibawa oleh kawan-kawan ke satu kawasan, katanya itu adalah tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita kan cuma mendengar bacaannya saja, mendengar ceritanya. Dibawa ke situ, inilah tempat Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Walaupun mungkin tak seperti dulu lagi, tapi setidaknya mendekatkan diri kita kepada fakta sejarah. Kalau itu dilihat, maka rasa itu akan terus berkembang. Kembali kepada yang tadi, hati orang yang bertaubat, yang diterima taubatnya itu dipenuhi oleh penyesalan dan takut kalau sewaktu-waktu azab itu datang. Karena kalau sudah final, biasanya dia datang mendadak dan tiba-tiba, ibu bapak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau di dalam buku ini dibuatnya remuk hatinya. Tapi maksudnya di sini remuk itu karena penyesalan. Karena orang kalau bertaubatnya betul pasti menyesalnya kuat. Kemarin ketika akan setelah hari raya Idul Fitri, kita kan sibuk pulang kampung. Kemudian ada kejadian kecelakaan di depan SMA Plus. Iya kan Bapak Ibu? Satu keluarga meninggal dunia, 3 orang, 2 selamat. Semoga yang wafat diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Tapi yang menjadikan kita tertegun itu adalah ketika kejadian itu dialami saat orang tuanya yang nyetir, kemudian menabrak dan meninggal 3 orang anak. Walaupun masuk rumah sakit, kemudian orang tuanya bangun, apa kira-kira yang dirasakannya setelah diberitahu anak bapak meninggal 3-3? Hancurnya luar biasa. Kalau boleh dia mengulang waktu, maka dia ingin menginjak remnya. Biarlah diinjak rem tidak selaju itu. Atau mungkin karena ngantuk, boleh jadi. Kalau boleh mengulang waktu, dia ingin berhenti. Kenapa saya terus juga padahal sudah mengantuk? Penyesalan itu seperti itulah yang harusnya ada pada orang-orang yang melakukan kesalahan yang fatal dulu. Ya, kita juga turut berduka cita dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tapi begitulah menggambarkan kesedihan itu. Hati yang remuk itu begitu, inginlah ditarik kembali, tapi tidak bisa lagi. Semuanya sudah pergi. Maka nanti setiap kali membaca berita tentang kecelakaan, teringat anak. Setiap kali menatap anak orang lain, teringat lagi anak. Kematian anak ini ibu bapak, orang disebut orang, oh itu lebih berat daripada kematian pasangan. Mati pasangan itu berat katanya, tapi lebih berat lagi kematian anak. Ada teman saya dulu waktu sekolah menengah, sama-sama dari SD, sekolah menengah juga sama, masuk pondok juga sama, mengaji sama. Di rumah beliau ngaji, yang mengaji guru itu ayah dia, maknya juga ikut jadi guru. Ketika mandi pagi sebelum pergi sekolah itu masih jumpa di Sungai Kampar, itu dia gosok gigi. Ketika gosok gigi itu dia hilang. Saya sudah naik ke atas karena mandinya di sungai waktu itu. Pergi sekolah, rumahnya jadi ramai. Kenapa bisa seramai ini? Ada apa? Disebutlah bahwa yang gosok gigi tadi itu hilang, tidak ditemukan. Dicari 2 jam orang mencarinya, padahal akhirnya cuma sepinggang. 2 jam mencarinya tidak ditemukan. Rupanya nyangkut, dia tidak jauh dari tempat dia gosok gigi, tenggelam, meninggal dunia akhirnya. Dibawa pulang. Karena usianya sebesar saya pada waktu itu, kelas 1 man, kelas 1 pondok. Kami ramai selalu berkawan-kawan. Sampai saya selesai S2, maknya tidak mau menatap wajah saya. Selesai saya S2, cuman ayahnya yang berani menghadapi saya, tapi ibunya tidak. Apa kata ayahnya ketika saya berceramah tak jauh dari rumah beliau? Ini kalau
dia panggil, kalau orang Kampar itu kan panggil Acik. Acik itu bibi lah mungkin. Kalau Acik ang mendengar suara nih, bisa pingsan dia di rumah. Mendengar suara saja bisa pingsan dia di rumah. Sampai beliau meninggal dunia, itu tidak pernah beliau mau menatap wajah saya. Karena kalau dia tatap wajah saya, akan teringat dia anaknya, dan itu kambuh lagi. 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Begitulah patahnya. Orang yang bertaubat juga seolah-olah patah seperti itu, kalau taubatnya benar. Jadi dia tidak ingin lagi menyesali masa lalu yang rumit itu. Seolah-olah tidak ada waktu baginya kecuali dalam penyesalan. Hatinya betul-betul hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bab yang kedua dan yang terakhir di buku ini, bagaimana supaya dosa itu tidak terulang kembali? Pertama, bermuhasabahlah selalu. Muhasabah itu hitung-hitungan. 40 tahun itu semuanya boleh dikatakan lebih banyak dosa berbanding pahala. Tinggal 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas ini berapa yang tersisa? Kalau umpamanya 60, berarti tinggal 20. Karena umur umat Nabi itu antara 60 dan 70. Yang di dalam ini kan sudah di atas 60 semua ini. Alhamdulillah. Oh, masih ada yang muda? Nggak kelihatan karena dia duduk di tengah-tengah orang umur 60, jadi macam 60 juga. Yang 60 ke atas ini adalah waktu-waktu yang paling riskan. Penyakit paling banyak, orang meninggal paling banyak, menurunnya sistem ketahanan tubuh paling cepat. Maka kata Nabi, A'mar ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu mayoritas nanti antara 60 dan 70. Artinya di saat-saat seperti inilah muhasabah itu harus dilakukan. Menghitung-hitung biasanya akan menyebabkan kita lebih mudah untuk mempersiapkan diri kalau kita tahu bahwa ternyata kurang. Inilah rahasianya kenapa di dalam agama kita disuruh kita melihat ke belakang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Hendaklah kalian melihat masa lalu supaya kalian bisa membuat persiapan di masa yang akan datang. Dulu itu boleh kita katakan rata, ibu bapak, semua orang namanya muda. Lalai itu pasti ada, sembarangan itu pasti ada, semuanya begitu tanpa terkecuali. Ustaz-ustaz itu juga begitu. Kalau ada ustaz yang menyebutkan nggak pernah, itu bohong itu. Begitu juga. Cuman kalau sudah nanti punya ilmu, naiklah umur, bolehlah terjadi perubahan-perubahan baik. Jadi perbandingan itu diperlukan agar dosa itu tidak terulang kembali. Muhasabah inilah yang paling berperanan untuk membuat taubat itu tidak ditinggalkan lalu kembali kepada dosa. Yang kedua, mengenali diri sendiri dan kehinaannya. Mengenali diri sendiri itu akan menyebabkan kita kenal dengan Tuhan dan meletakkan posisi yang tepat. Saya ini siapa? Bagaimana kira-kira saya di depan Tuhan? Yang paling tahu tentang itu adalah diri kita sendiri. Karena kebanyakan dosa yang dilakukan itu tidak diketahui manusia, tapi diketahui oleh diri kita sendiri. Betul tidak itu ibu bapak yang saya katakan tuh? Kurang semangat jawabannya nih. Atau selagi merenungkan, karena betul memang yang paling tahu tentang dosa kita adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang begini, naik mobil, ada pemandangan yang tak boleh dilihat juga. Yang tahu bahwa kita melihat itu adalah diri kita sendiri. Lewat di handphone, yang tak boleh dilihat juga. Yang tahu bahwa kita melihat adalah diri kita sendiri. Maka harus diukur dengan diri kita sendiri. Ya Allah, betapa banyak sebetulnya yang sudah dilakukan, hanya orang lain tidak tahu. Karena orang lain tidak tahu, maka kelihatan kita ini oke-oke saja. Mudah-mudahan seperti apa lahiriah, begitu juga lah mudah-mudahan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kalian bertaubat, inilah nanti yang akan didapatkan.
Tapi kalau kalian terus berbuat maksiat, maka kebinasaanlah yang akan didapatkan. Meyakini benarnya janji Allah itu termasuk yang akan membuat kita merasa sangat takut. Boleh kita belajar dari kisah-kisah hidup orang lalu, orang-orang yang begitu gagah lalu kemudian melakukan perbuatan yang buruk, ternyata akibat buruknya juga luar biasa. Itu akan menjadikan cambuk dan pembelajaran bagi kita. Dan yang keempat, yakin bahwa ancaman Allah itu ada. Yakin bahwa ancaman Allah itu ada. Ada bapak-bapak yang suka jajan. Tak dibolehkan oleh Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kalian melakukan zina, innahu kana fahisha, karena itu sangat buruk. Tapi banyak orang yang merasa bahwa itu tidak ada masalah. Dicoba, diulang lagi, kena spilis. Kalau sudah kena spilis lah mulai merenung, badan semakin kurus, makan tidak lagi berselera, berjalan tidak bisa, tinggal menunggu waktu. Nah, ini adalah contoh bahwa Allah bisa mengazabnya dengan cara seperti itu. Kalau dia yang kena, tak ada masalah, kena pula istrinya. Oh, ketika itu istrinya mengandung, kena pula anak yang ada di dalam kandungannya. Bayi itu belum lahir sudah kena AIDS, itu kan kacau itu. Yang kelima, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad itu perlu dihidup-hidupkan. Yang keenam, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan sehingga tidak lagi terulang kembali. Dan yang ketujuh, bersabar dari kemaksiatan. Ini mungkin yang akan lebih panjang sedikit penjelasan. Sabar itu ternyata bukan hanya ketika kita diuji dengan beban berat, diuji dengan musibah, tapi sabar itu diperlukan dalam 3 hal. Pertama, sabar terhadap musibah. Yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Ketiga-tiga sabar ini berat. Tapi ada yang bilang yang paling berat itu adalah nomor 2. Yang paling berat itu adalah nomor 2. Ada yang bilang yang paling berat adalah nomor 3. Satu, sabar dalam menerima ketika diuji dengan beban berat. Sakit, sabar. Kemudian bangkrut, sabar. Kecelakaan tadi kita sebutkan, sabar. Kita harus melakukan itu. Tapi ini adalah mandatori, tak ada pilihan kecuali bersabar. Yang kedua, sabar dalam taat. Sabar dalam taat ini juga berat, karena iblis tidak akan membiarkan sama sekali manusia itu taat dengan nyaman. Kalau dia tengok manusia mulai rajin, dia datang. Kalau dia tengok manusia konsentrasi, dia juga datang. Pokoknya diganggunya terus menerus sehingga muncullah nanti ketidaksabarannya di dalam melakukan ketaatan. Itulah sebab orang tak bisa tahan. Kalau semakin banyak godaannya, semakin tidak tahan. Yang ketiga, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Banyak perbuatan maksiat, tahan diri. Inilah 3 jenis kesabaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berlepaslah dari selain Allah. Tempahlah waktu agar kita memiliki banyak kesempatan untuk bersama Allah, beribadah, berbisik dengannya, mengadu kepadanya, dan keluh kesahlah dengannya. Semakin banyak waktu bersama Allah, maka semakin mudah bagi kita untuk menempah taubat itu jadi lebih lama. Kata orang, kita itu harus bergaul. Ya, betul. Tapi kalau orang terlalu banyak bergaul, habis waktunya untuk Tuhan. Dia tidak punya kesempatan untuk menyendiri dan merenungkan kehidupannya. Sebab itu bergaul itu dianjurkan memang, tapi jangan terlalu banyak bergaul. Kalau terlalu banyak bergaul, agenda bukan main banyak. Pertemuan ini pula lagi, dan lain-lain sebagainya. Pertemuan alumni SMP 5. Hari Ahad, pertemuan alumni kerja. Hari apa lagi? Pertemuan alumni apa lagi? Pertemuan alumni. Pokoknya semuanya pakai alumni sekarang. Covid pun ada alumninya, ibu bapak.
Istri saya kena COVID, masuk di karantina 14 hari. 14 hari cuman. Ada grup alumni COVID-nya. Grup-grup alumni COVID. Termasuklah polisi-polisinya ada di situ juga. Polisi yang menjaga alumni COVID, dokter-dokter yang terlibat di alumni COVID. Saya tanya, ini alumni apa ini? Alumni COVID ya. COVID pakai alumni juga. Nilai kebersamaannya di mana? Sama-sama pernah kena COVID. Oh begitu rupanya. Dan mereka juga punya acara. Kadang-kadang di banyak acara, walaupun acara pertemuan-pertemuan, tapi kan menghabiskan waktu. Silaturahmi betul baik. Tapi kalau terlalu banyak beralumni-alumni, kacau juga, habis waktu. Karena itu orang kalau sudah semakin bertaubat, itu memang semakin kurang waktunya untuk hal-hal yang sifatnya acara. Itu semakin kurang, kecuali yang penting-penting saja. Dia akan lebih banyak berinteraksi dengan Tuhannya, lebih banyak berinteraksi dengan jiwanya sendiri. Karena menurutnya yang paling penting sekarang itu bukan soal bergaul atau tidak, tapi bagaimana menempah diri menjadi lebih baik sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Poin itu adalah penutup buku ini dan selesai. Selesai sudah. Bapak Ibu tidak perlu ikut membaca, cukup mendengar saja. Biar saya yang membacanya. Hanya perlunya angguk-angguk dan membuka mata begitu. Karena kadang-kadang tentu terasa sangat berat. Baik, tidak ada pertanyaan karena ini sifatnya buku. Silakan nanti dimiliki buku ini kalau masih ada. Kalau tidak nanti dicarikan dan boleh diulang-ulang kembali. Karena kalau sudah dibaca, didengar, diulang lagi, insya Allah akan berbekas cukup lama dan mudah-mudahan itu menjadi ilmu pengetahuan bagi kita.